Seberapa serius sih ancaman cyber di Indonesia? Sangat serius. Kan sekarang orang bilang bahwa data is the new oil. Karena betul. data is the new asset gitu untuk kayak kita pakai untuk kita jual dan lain-lain gitu ya. Nah, ya Indonesia sekarang kan indeksnya turun ya. Kalau data kemarin juga Adiksi bikin statement tuh kan dari peringkat 50 atau 60 sekarang kita turun ke peringkat 70 atau 80 gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa cyber awareness dan cyber readiness kita nggak cukup ready gitu secara bangsa ya. Kita nggak cukup ready untuk serangan-serangan itu. Karena mereka melihat bahwa cyber security masih kayak nice to have, bukan must have. The future gitu, the battle adalah di cyber. Ya. Indonesia udah berada di jalur yang tepat nggak sih untuk melindungi warganya dari kejahatan cyber? Susah kayaknya. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Hai Gizmo Friends, balik lagi di sesi kedua kita bersama Mas Steve Sairang. Nah, Gizmo Friends tahu nggak sih, hampir tiap minggu tuh kita dengar berita soal kebocoran data, serangan cyber, kecanggihan AI yang helpful tapi ya bikin ngeri-ngeri sedap gitulah pokoknya. Nah, emang dunia digital kita makin canggih tapi juga makin rentan. Kemarin kita udah ngobrol soal perjalanan dari Mas Steve. Nah, di episode kedua ini kita lebih bicara soal cyber security dan AI karena Mas Steve ini sekarang bekerja di perusahaan IT-Sec. Ya benar, IT security. Nah, itu apa sih IT-Sec? IT-Sec Asia iya, kan? IT-Sec Asia. Jadi IT security gitu kan. Jadi sebenarnya company-nya udah 15 tahun. Tetapi company ini baru melantai gitu di bursa di tahun 2023 pertengahan gitu. Jadi sebenarnya memang secara pengalaman dan secara track record-nya sudah ada gitu. Tapi teknologi kita lihat bisa terus dikembangkan. Gitu. Jadi apalagi sejak melantai di bursa gitu kan, kita tuh dituntut lebih inovatif. Makanya IT-Sec hadir dengan banyak inovasi di cyber security. Dulu perusahaan kayaknya pernah dengar itu perusahaan Indonesia dulu ya? Emang Indonesia, masih Indonesia. Oh masih. Perusahaannya tuh masih paling besar di Indonesia, cuma memang ada ekspansi ke global gitu. Jadi memang kita punya kantor pusat ada di Jakarta, tapi customer-nya sekarang tuh ada di Australia, di Singapura, Mauritius di Afrika, dan juga di Dubai, di UAE gitu. Jadi karena masing-masing negara kan ada regulasi kalau masalah cyber security itu ada sovereign law, jadi ada kedaulatan. Jadi contohnya kalau kita ingin memprotek satu kementerian gitu atau satu perusahaan bank yang ada di Indonesia, perusahaan yang memprotek harusnya berdiri di Indonesia gitu ya kan, ada entitasnya di Indonesia. Itu juga berlaku di beberapa negara yang kita serve gitu. Jadi memang harus ada representasi dari company itu berupa kantor di sana. Itu layanannya apa sih? Ada ini juga nggak sih kayak misalnya apa sih? Kayak hacker hunter gitu nggak sih? Banyak. Jadi kalau mau dibilang layanan banyak banget gitu. Kita ada threat hunting gitu yang tadi itu memang benar-benar kayak nge-hunt sampai ke aktornya gitu, aktor-aktor intelektual dan aktor-aktor non-intelektual yang di belakangnya. Itu adalah salah satu yang kita berikan juga sebagai solusi yang ke perusahaan. Dan ada banyak juga, ada SOC gitu ya. Kita punya command center untuk memonitor company itu gitu, dan kita juga menyediakan jasa konsultan dan lain-lain, managed service. Sampai kita punya layanan terbaru itu untuk B2C yang aku pikir B2B aja gitu. Iya, jadi tadi kan more to B2B ya, more B2B, B2G juga government. Oh iya, kita juga punya Cyber and AI Academy. Cyber and AI Academy. Jadi kita Cyber and AI Academy, kemarin kalau udah baca pengumuman juga, kita sudah diumumkan juga sebagai pelaksana Cyber and AI Academy bersama dengan PT Republic Corp untuk Kementerian Pertahanan. Nah, jadi ini adalah salah satu diversifikasi bisnis dari IT-Sec Asia. Semuanya muaranya di cyber security, tapi selain produk B2B, kita punya produk B2C dan kita punya akademi. buat ngajarin lebih ke
cyber security itu apa, solusinya seperti apa gitu-gitu kan. Jadi lebih ke expert yang mau pengen jadi expert di cyber security. Dapat sertifikat juga berarti ya? More than sertifikat ya. Jadi memang benar-benar kan ini yang diberikan itu adalah modul internasional. Di modul internasional yang dikembangkan oleh kantor-kantor keamanan di berbagai negara di dunia yang modulnya selalu diperbaharui dengan tren terbaru gitu kan. Jadi misalnya sekarang contohnya ada phishing terbaru yang kemarin yang lagi heboh di Indonesia namanya Cleopatra kan. Yang Cleopatra itu, nah itu udah jadi satu modul tuh di dalam pelatihan di Cyber Academy. Jadi intinya semua threat yang terbaru yang ada di dunia ini tuh dimasukin ke dalam modul gitu. Nah, Mas Steve itu kan memimpin divisi komunikasi ya untuk di IT Security. Nah, emang seberapa krusial sih komunikasi di industri cyber security? Karena kalau di tempatku di Head of Communication itu membawahi juga ada Corporate Communication, Marketing Communication, dan Government Relation. Itu tiga itu di bawah pimpinan aku. Nah, kenapa penting untuk communications itu menjadi satu vital role gitu, role yang cukup vital gitu di cyber security. Kita dengan semakin cepatnya evolusi teknologi harus lebih cepat juga berinovasi. Nah, inovasi ini tidak akan jadi dampak kalau tidak dikomunikasikan. Tidak ada edukasi ke customer dan calon customer. Nah, itulah mengapa communication is very important di cyber security. Karena gimana orang paham soal cyber security kalau tidak ada awareness? Gimana ada awareness kalau nggak ada edukasi? Balik lagi muaranya ada di komunikasi. Tapi kan tantangannya ya, kalau cyber security itu kan dunia teknologi, which is kata-katanya tuh istilah-istilahnya tuh futuristik ya. Nggak jarang ada yang awam tuh yang paham gitu kan. Nah, itu jadi tantangan terbesar nggak sih untuk kayak gitu? Terus strateginya gimana gitu biar cyber security itu dipahami oleh semua. Betul. Kalangan. Saya juga jatuh cinta dengan cyber security itu karena memang kan di perusahaan sebelumnya nge-handle AI ya. Jadi nge-handle AI transformasi perusahaan sebelumnya menjadi AI Techco, dari AI Telco, AI Native Telco ke AI Techco. Nah, di situ aku ngelihat bahwa sebenarnya AI itu membawa ancaman sendiri. Jadi ada ancaman bertubi-tubi secara otonomus yang bisa dilakukan untuk menyerang suatu perusahaan gara-gara AI. Nah, jadi sebenarnya yang menjadi kunci pada saat di dunia AI ini adalah cyber security. Gawatnya di Indonesia semua orang udah kayak booming soal AI. Semua pengen coba pakai AI, tapi tidak mengetahui ada resiko yang mengintai. Nah, oleh karena itu untuk memberikan edukasi kepada orang awam, kita harus membuat approach yang sama pada saat orang tidak tahu soal AI. Caranya harus dibikin analogi-analogi yang sederhana. Contohnya sesimpel gini Kak. Siapa yang mungkin hidup 10 tahun lalu lah ya, 10 tahun lalu, kadang-kadang safety belt itu tidak jadi keharusan, jadinya aksesoris. Mungkin beberapa sekarang kalau kita ke Bali atau kemana kayaknya jarang pakai pakai seat belt kan. Tetapi begitu mereka tahu tingkat kecelakaan semakin tinggi, sekarang mau nggak mau udah dipakai sendiri atau kalau nggak bunyi otomatis di mobil kayak gitu. Itu. Nah, aku selalu mengedukasi masyarakat yang awam itu dengan seat belt. Kita tidak tahu bahwa saking pentingnya kita harus pakai. Sekarang banyak yang melihat ini sebagai kayak nice to have lah, kita butuh tapi nice to have aja untuk ada cyber security. Belum terlihat sebagai sesuatu yang kayak kita bakal, mohon maaf nih, kita bakal kecelakaan kalau nggak pakai seat belt. Kita bakal kebobolan kalau nggak pakai cyber security solutions di company kita. Nah, caranya seperti itu Kak. Karena sayangnya di cyber security industry di Indonesia, customer-nya, pemegang keputusan yang tertinggi itu jarang yang paham cyber security. Ya kan? Jadi kayak CEO gitu kan. Hanya beberapa segelintir CEO yang mungkin menurut saya yang sudah cukup aware soal cyber security and why they have to invest in cyber security. Karena mereka melihat bahwa cyber security masih kayak nice to have, bukan must have. Bukan suatu hal yang dibilang wajib lah gitu ya. Betul. Dan cyber security ini dilihat sebagai kayak tanggung jawabnya Chief Security Officer atau CTO atau IT kayak gitu. Belum dilihat sebagai investment. Nah, beda kan kalau orang udah lihat sebagai investment, nah cyber security itu harus ada di awal.
pada saat membangun arsitek perusahaannya, arsitek digitalnya si perusahaan, cyber security udah masuk di situ. Kemudian abis itu ke next step-nya untuk melindungi customer mereka kayak gitu kan. Nah, bangun lagi firewall berikutnya untuk melindungi yang customer lainnya. Nah, ini hanya bisa terwujud kalau ada awareness, kepahaman dari si pemilik keputusan. Tapi emang seberapa serius sih ancaman cyber di Indonesia? Sangat serius, karena kita saya nggak mau pakai data di Indonesia deh. Kayak kalau bisa kita pakai data dari luar itu, kalau misalnya dari news gitu, dari cyber security update yang selalu ngirim white paper setiap minggu, itu kalau teman-teman bisa membaca, ada jutaan dolar yang hilang, bahkan billion US dollar yang hilang dalam satu serangan, dalam waktu sekejap hilang gitu. Dan nggak cuma soal kerugian secara monetary atau keuangan, data yang kita bisa ambil, curi, itu juga salah satu hal yang menurut saya tuh cukup berharga. Bahkan kan sekarang orang bilang bahwa data is the new oil, karena data is the new asset gitu, untuk kayak kita pakai untuk kita jual dan lain-lain gitu ya. Nah, bayangin kalau data kita sangat mudah diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan diperjualbelikan di dark web dan lain-lain. Nah, itu adalah hal yang muncul sebagai imbas kita tidak memikirkan cyber security dengan baik. Tapi katanya banyak yang bilang pemerintah. Katanya infrastruktur digital Indonesia udah lumayan, udah bagus. Itu nggak sih? Jadi memang cukup kompleks infrastruktur digital tuh, aku akuin memang infrastruktur digital cukup kompleks. Tapi kalau kita ngomongin cyber security, ya Indonesia sekarang kan indeksnya turun ya. Kalau data kemarin juga Adiksi bikin statement tuh kan dari peringkat 50 atau 60, sekarang kita turun ke peringkat 70 atau 80 gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa cyber awareness dan cyber readiness kita nggak cukup ready gitu secara bangsa ya. Kita tidak cukup ready untuk serangan-serangan itu. Oke, kalau misal dari sisi komunikasi, sebenarnya mana sih yang lebih berat? Edukasi tantangan terberatnya itu di mana gitu loh? Edukasi, terus yang ya biar nggak orang nggak panik gitu, atau kepercayaan. Karena sebenarnya yang paling berat adalah kita nggak bisa memberikan edukasi dengan membangun ketakutan gitu kan. Betul. Jadi nggak bisa kita membangun ketakutan terus kita berikan edukasi gitu. Kamu nggak mau kan jutaan dolar hilang gitu loh dari perusahaan itu dan lain-lain. Itu kan menakut-nakuti sebenarnya. Jadi sebenarnya tantangan terberat adalah mengedukasi pemegang keputusan. Jadi pemilik keputusan terakhir di sebuah perusahaan itu harusnya memahami cyber security at the core. Kenapa sih butuh? Nah, itu yang masih jadi challenge, dan saya dan company berusaha dengan sekuat tenaga untuk meyakinkan para pemegang keputusan bahwa they need to protect their company gitu loh, sebelum it's too late. Yes, kita jualan juga kalau misalnya kalau sudah something happen, ya memang ada solusi yang bisa kita berikan. Tapi sebelum itu diambil, baiknya kan kita prevent. Prevention itu lebih murah daripada kita melakukan aftercare lah ya. Jadi melindungi itu lebih mudah daripada kita harus kayak recovery. Karena pada saat kita recovery harganya mahal banget Kak, gitu kan. Kalau sekarang kita melindungi ya kita investasi di awal nggak mahal. Tapi kalau kita udah mau recovery itu nggak cuma soal pada saat kita mau recovery bayar tebusan or what gitu, atau hal yang lain gitu yang kita lakukan, ransomware dan lain-lain. Tetapi reputasi kita itu dibalikin sebagai perusahaan yang aman, itu tuh luar biasa. Berarti ketika lu udah memutuskan untuk masuk IT side, otomatis lu udah punya strategi dong gimana mengubah mindset orang atau perusahaan dari pemadam kebakaran menjadi how to prevent gitu. Ya betul. Jadi ya strategi kita adalah mulai dari individual. Jadi makanya sekarang kita mencoba berkomunikasi dengan menggunakan fitur kita untuk B2C, yaitu Intellibron Aman kan. Jadi kan kemarin kita ke retail dulu, ke individual. Harapan kita kalau mereka sudah aware bahwa kayak di handphone aja kita butuh perlindungan, kita nggak cuman bisa berharap sama produksi handphone. Misalnya Kak Sari pakai Android yang ini kan dari handphone produksi Korea gitu ya, tanpa ada fitur tambahan lainnya. Jadi kita menggantungkan penuh kepada perusahaan Korea itu.
Tapi kalau dari kasus-kasus yang kemarin yang contohnya yang si Cleopatra, kalau udah masuk Kak udah selesai. Iya. Kalau si phishing itu udah masuk, Trojan itu udah masuk ya udah selesai. Nah kalau misalnya kita paham di level individual, harapannya pada saat kita kembali ke perusahaan masing-masing kita jadi tahu handphone kita aja kita harus lindungi, masa perusahaan segede ini kita nggak lindungin. Nah Betul. itu strateginya sih Kak, kita ingin membangun di secara individual supaya berarti mereka that's bisa why lo masuk ke B2C portray. dulu ya. Iya. Jadi kita ya udah berusaha untuk B2B kan kita melakukan approach dan lain-lain ya. Tetapi memang kalau kayak tadi aku bilang bahwa cara berkomunikasi nggak bisa dengan menakut-nakuti kan. Jadi memang benar-benar harus benar kayak secara elegantly kita educating bahwa how important to protect the company gitu. Nah untuk membantu kesadarannya mereka tambah aware lagi ya, kita masuk ke B2C. Secara individu harus paham dulu. You need to protect yourself. Apalagi your company, masa nggak diprotect? Nih, agak melenceng sih pertanyaan gue nih. Jadi kita nggak ngomongin lo sebagai IT sec ya, tapi coba lo berperan sebagai expertnya PR lah, PR komunikasi di perusahaan gitu loh. Menurut lo, kalau kemarin-kemarin kan banyak tuh perusahaan yang kena kebocoran data lah segala macam gitu. Menurut lo langkah mereka udah bener gak sih dengan cara ketika mereka kebobolan data, terus saat mengumumkan mereka diretas gitu. Atau kalau menurut lu baiknya tuh gimana kalau misalnya sebuah perusahaan? Aku ngeliat ada yang udah bener, ada yang masih kurang tepat. Which one? Yang silakan dinilai sendiri. Tapi yang paling tepat itu adalah dengan transparan. Akui, jangan defensif. Kan banyak yang defensif kan, betul. Defensif karena defensif itu hanya akan memicu kemarahan dari konsumen dan juga kayak menabuh genderang perang sama si aktor yang lagi menyerang itu kan. Betul. Itu kan kayak perang-perangan gitu kan. Wah kita lebih aman, wah mau diserang lagi nah kayak gitu kan. Apalagi mereka udah dapat loophole-nya, udah dapat key-nya gitu kan. Itu agak lebih serem lagi sebenarnya gitu. Kalau belum manggil IT sec tentunya. Nah, jadi maksud saya adalah pada saat itu terjadi, ya jadi transparan aja. Memang terjadi demikian. Kemudian sampaikan langkah mitigasinya apa yang akan dilakukan oleh company. Biar nggak panik kan. Biar nggak panik gitu loh konsumen. Yes, harga saham pasti akan turun. Tapi harga saham kan masih bisa naik lagi. Tapi kepercayaan konsumen, kalau konsumennya udah lari semua, pindahin semua uang. Misalnya kalau kejadian di bank, dia pindahin uangnya, ya selesai gitu kan. Dia pilih meninggalkan gitu, nggak jadi nasabah lagi gitu. Atau kalau ini perusahaan, let's say perusahaan data center gitu kan, ya semua yang menaruh datanya di sana ya pindah gitu kan, layanan ke tempat lain, ke data center lain. Nah, ya udah gimana, balikin reputasi itu kan mahal ya. Iya, betul. Gitu. Jadi for me yang paling tepat itu adalah no defense, being transparan, kasih tahu mitigasinya apa dan kasih timeline, dan komunikasinya harus aktif, nggak boleh pasif. Kalau perusahaan kena ransomware, menurut lo harus dibayar apa enggak? Di saat ini yang aku sampaikan itu nggak bisa aku bilang dibayar atau tidak, karena kita harus ngelihat dulu duduk perkaranya seperti apa gitu. Karena at the end of the day itu kan adalah di keputusan dari pemegang keputusan dari sebuah perusahaan. Tapi kalau IT sec dipanggil untuk membantu kalau misalnya ada masalah, kita berusaha agar tidak membayar ransomware gitu loh. Misalnya the company bisa restore the data gitu. Kita coba melihat ada yang bisa kita bantu nggak kita lakukan untuk merecovery data misalnya, kemudian kita nutup kunci kembali ya data yang sudah diambil yang nggak bisa kita balikin kemungkinan gitu kan, tapi at least kita bisa menutup loophole dan lain-lain untuk meminimalisir kerugian sekecil-kecilnya. Itu tujuannya gitu. Itu berarti konsultasinya sama IT sec ya. Perusahaan-perusahaan tolong ya. Jangan salah langkah. Karena ya jujur aja sih Kak, kenapa I move to cyber security company, karena I always see the future gitu. The battle adalah di cyber. Cyber, ya betul. Masa depan, mungkin karena terlalu banyak nonton film ini kali ya Kak ya, nonton film masa depan gitu, film masa depan. Cyber war is real gitu loh, kayak wow gitu. Pastinya. Gitu. Nah, apakah AI lebih banyak dimanfaatkan oleh defender atau justru attacker saat ini? Kalau lihat dari white paper yang diterbitkan oleh cyber security community gitu di Cyber Tech Daily, itu
dua-dua sama ya. Jadi sekarang itu kita ngomongin autonomous attack gitu kan. Jadi autonomous attack atau attack secara manless gitu, nggak dengan menggunakan suatu perintah prompt gitu. Agent yang di agent AI yang diubah menjadi agent jahat gitu akan menyerang secara terus-menerus sampai dapat ininya gitu kan, kebobolan lah si firewall ataupun the company bisa ada masuk di company yang diserang itu bisa ditebus malware. Nah, yang dibutuhin adalah autonomous defense berarti. Jadi AI-nya kita harus bangun sendiri, agentnya, untuk bikin autonomous defense. Kalau ini mas serang, ini bangun. Ini serang, ini bangun. Hanya dengan cara itu kita bisa capable menghindari ataupun melindungi diri kita dari autonomous attack ini. Karena AI ya kayak pisau bermata dua sih Kak, gitu kan. Bisa dipakai untuk baik, bisa dipakai untuk jahat. Sayangnya tidak bisa kita kontrol. Nah itu dia masalahnya adalah kejahatan cyber itu kan udah nggak kelihatan bedanya gitu loh. Jadi apalagi AI ada deepfake segala macam gitu, voice cloning gitu. Mungkin ITsec ada solusinya untuk membedakan ini AI ini bukan ini. Karena itu kita butuhin sebenarnya banyak. Ya memang butuh fitur dan teknologi yang lain lagi ya untuk menemukan kendali deepfake ya. Tapi kalau kita bahas lagi soal cyber security ya kayak kita lihat bahwa perlindungan itu dimulai dari human. Karena basically yang membuat kita rentan terhadap pencurian data atau kita kebobolan di company, hampir 99% itu datang dari human. Humannya itu entahnya ini si IT officer-nya, lupa ganti password, atau dia tiba-tiba buka game di laptop, atau dia buka satu website yang mungkin tidak seharusnya dia buka gitu kan. Jadi dia yang membuka celah. Jadi again masalahnya itu ada di human. Saya nggak bisa ngomong soal deepfake, tapi karena cyber security mungkin agak sedikit ini ya kalau kita ngomongin di perlindungan di cyber security. Tapi modusnya kan sama Kak. Again, nggak akan terjadi apa-apa kalau kita humannya kita lebih aware, kita lebih pintar, kita lebih smart. Itu tidak akan jadi apa-apa. Ada orang mengaku-ngaku, ini kita ngomongin deepfake, orang mengaku mamanya Kak Sarilah nelpon dan lain-lain. Betul. Tetapi kalau dirimu tahu misalnya kayak oke, saya human, kita bikin password keluarga. Ya kan? Kita bikin password keluarga kita adalah lipstick merah sari gitu misalnya kan. Mamanya nggak tahu apa passwordnya mah lipstick merah sari, dia nggak tahu gitu kan, karena cuma keluarga inti yang tahu. Nah udah ketahuan nih deepfake. Nah nggak akan terjadi apa-apa karena Sari sebagai orang yang ditelepon cukup mawas diri, punya perlindungan dengan tadi bikin password keluarga dan lain-lain, sehingga dia nggak bisa nyerang. Gitu. Jadi again kembali lagi ke diri kita human. Sendiri. Ya, Nah, ngomongin AI itu kan waktu di Indosat, kalau menurut gue itu acara lu sukses banget tuh yang AI karena lo menghadirkan manusia berapa triliun gitu? Jensen Huang ya gitu. Ada nggak sih pelajaran yang lu petik dari situ, dari acara itu atau dari si Jensen itu? Ya, pelajaran yang gue petik itu kamu membawa nama besar seperti Jensen Huang di Indonesia itu nggak dengan uang gitu ya, tapi dengan purpose. Jadi kayak yang kita jual pada saat itu adalah jual quote and quote gitu ya, adalah purpose, adalah kenapa sih dia harus penting datang ke Indonesia dan kenapa harus saat itu datang ke Indonesia. Ya kita bawa itu sebagai proposal gitu ke mereka, dan menurut aku itulah kesadaran yang dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia supaya kita dipercaya oleh global apapun ya kondisinya ya. Kita nggak ngomongin hanya untuk misalnya sekarang industri market kita lagi nggak baik-baik saja gitu ya, tetapi kita ngomongin secara global karena kebetulan juga kan cyber security ini adalah industri global. Jadi karena serangan itu bisa datang dari global juga, nggak cuma dari Indonesia. Nah kita ngomongin purpose itu harus ngomongin perusahaan itu harus di level purpose, nggak bisa di level kayak company ini ada buat nyari untung, company ini ada buat nyari benefit dari
dari customer-nya dan lain-lain. Tapi company ini ada buat apa sih? Contohnya pada saat waktu itu company ini Indosat ada untuk bantu Indonesia. Karena Indonesia harus masuk ke fase evolusi AI. Dan caranya adalah dengan kita berkolaborasi dengan perusahaan besar seperti Nvidia. Nah, that kind of purpose Kak yang bisa lebih diterima oleh masyarakat global. Jadi kayak perusahaan global tuh lebih menerima hal-hal yang seperti itu gitu, lebih high level, lebih purposeful, penting buat mereka, not necessary hanya untuk mencari motifnya untuk mencari keuntungan. Nah misalnya kalau misalnya kita bilang, oke datang dong ke acara kita, kenapa? Karena kita mau jual tiket. Emang dia mau datang gitu kan? Nggak mungkin. Tapi karena kita bawa ekosistem Indonesia loh. Kita ada regulator yang datang kan, menteri-menteri pada datang. Pak Presiden jadi jarak jauh. Jadi lu menawarkan itu ke si Jensen Huang, makanya dia mau datang. Jadi kita ada regulator, kemudian kita ada pemegang kepentingan, ada stakeholder dari misalnya kayak pelaku usaha, ada pelaku data center di Indonesia, kemudian ada pelaku, kan kalau data center lu butuh energi, ada PLN, ada source-nya, energi source-nya ada di sini. Jadi kita bawa. Tujuannya apa? Supaya nanti ada AI factory di Indonesia. Nah mereka suka gitu karena narasinya AI factory, wah Indonesia siap nih bangun AI factory. Iya bisa siap asal Jensen Huang mau datang dan dilihat sama dia dan dia mungkin pada saat itu ya berinvestasi atau menanamkan sesuatu gitu di Indonesia. Nah itu big dream yang kita bawa dan kita jual. Jadi itu sih yang paling berkesan sih Kak. Tapi menurut lo Indonesia udah berada di jalur yang tepat nggak sih untuk melindungi warganya dari kejahatan cyber? Susah kayaknya. Kalau ngomongin pemerintah bisa begitu. Jadi, karena ini yang ngomong kan dari Adiksi kemarin kan pas kita bikin acara kan kita ada ketua Adiksi kan, ketua asosiasi yang ngomong bahwa mereka juga mendorong gitu dari pemerintah. Apaan sih lu kata ketua Adiksi gitu. Iya dong, harus kayak gitu. Bukan. Ya, harus kayak gitu dong, karena kan udah ada Bapak ketua asosiasi ini, saya kan asosiasi kan gede ya. Mereka kan jadi kayak counterpart pemerintah. Sementara ITC kan lebih ke private company ya. Jadi ya kita siap sih kalau dipanggil pemerintah untuk menjadi partner, kita siap banget gitu. Karena biar gimana pun pemerintah nggak bisa lakukan sendiri itu sebenarnya, dan jangan defensif gitu kan. Maksudnya kalau terlalu defensif dan berusaha untuk menyelesaikan sesuatu sendiri ya kita tidak akan pernah berhasil. Tapi kalau misalnya kita dipanggil misalnya ITSEC sebagai perusahaan cyber security global, dipanggil Indonesia yang berusaha di luar negeri juga gitu, kita punya klien global, kita dipanggil juga gimana sih Indonesia versus global, gimana kalau di company-company yang di luar Indonesia pakai jasa kalian seperti apa, kita siap sharing informasi gitu. Nah dengan demikian kita bisa menjadi partner instead of jalan sendiri-sendiri. Karena kalau sekarang kan yang aku bisa sampaikan ke Kak Sari, ini aku ya, bukan di quote lain lagi. Kita masih jalan sendiri-sendiri. Private company berusaha nih melindungi gitu kan. Nah pemerintah menggunakan UU PDP gitu loh. Tetapi tidak ada kepastian hukum gitu. Misalnya oke kalau ada perusahaan yang tidak layak untuk melindungi data nasabah akan diambil license-nya gitu. Harus ada kejelasan untuk kayak penerapan regulasi di Indonesia kaitannya dengan cyber security. Karena kalau misalnya contohnya kayak di Qatar gitu ya, kalau misalnya ada satu company yang dibikin checklist untuk keamanan cybernya, dia tidak bisa gitu melengkapi beberapa checklistnya itu, license-nya nggak akan diberikan oleh si Kementerian Ministry of Interior yang ada di itu semacam Kementerian Dalam Negeri gitu ya di Qatar. Nggak akan berlangsung, nggak bisa beroperasi sih company-nya. Berarti bisa dibilang di antara negara-negara yang ITSEC ada beroperasi itu, Qatar bisa lebih advance ya untuk. Saat ini kami lagi expand ke Qatar. Jadi memang belum lagi sementara kan nih Kak. Kita baru expand Desember kemarin. Jadi saat ini dalam proses untuk kayak pendirian perusahaan di sana gitu kan. Itu kan jadi negara kami ke-5 berarti gitu. Nah, berarti yang di existing menurut lo Singapura sih, Singapura. Sekarang advance. Kita di Singapura paling advance. Karena company di sana lebih aware bahwa soal cyber security, mereka sudah diwajibkan. Jadi kalau misalnya Kak Sari mau punya perusahaan gede di Singapura yang mengelola data customer yang lumayan banyak, apalagi ada transaksi keuangan, itu ada checklist gitu bahwa checklistnya harus lengkap.
Oke, termasuk keamanan cybernya. Keamanan cybernya, apa prinsipnya? Ada berapa prinsip yang diterapin kan untuk keamanan cyber security gitu. Berapa layer of protections yang diterapin gitu. Jadi nggak bisa cuma pakai antivirus doang gitu kan Kak. Jadi harus kayak ada keamanan berlapis gitu, firewall demi firewall yang dibuat gitu untuk melindungi. Jadi kalau bisa disampaikan ya memang kalau di luar Indonesia, memang dari semua klien kami di beberapa negara, Singapura yang paling aware soal cyber security dan merasa penting untuk mereka menerapkan investasi di cyber security dibandingkan mereka menyelesaikan masalah cyber ya kalau udah kena gitu. Berarti regulasi lebih penting dong kamu sebenarnya. Karena kan tekanan dari pemerintah kepada perusahaan-perusahaan itu. Kalau menurut aku dua-duanya harus jalan beriringan Kak. Karena kalau edukasi juga nggak ada, pemerintah nggak akan sadar. Oh iya sih. Ya maksudnya pemerintah nggak akan tahu bahwa ini wah penting banget nih gitu kan. Jadi edukasi juga harus penting gitu. Jadi secara bersama-sama harus jalan. Kalau saya rasa apresiasi yang paling tinggi buat BSSN sebenarnya. BSSN sudah punya Kak. Kita udah punya sebenarnya acuannya. Dan di BSSN itu kayak semua, misalnya ada tenaga IT security di company itu harus punya sertifikat. Ya di Indonesia sebenarnya kita udah punya BSSN ya. BSSN sudah punya playbook yang cukup lengkap Kak. Ada beberapa checklist, misalnya kalau ada IT security manager itu harus punya sertifikasi apa. Dari BSSN itu sudah lengkap. Sayangnya mereka tidak punya legitimasi untuk kayak melakukan tindakan hukum atau misalnya kayak mengambil license yang sudah diberikan atau apa gitu, mungkin belum ya. Itu yang terjadi gitu dibandingkan dari beberapa negara yang contohnya tadi kayak Singapura gitu. Ya. Tapi kan dari tahun ke tahun kan kita lihat ya trennya si cyber crime itu selalu naik ya. Kabarnya seperti itu. Kabarnya. Nah sebenarnya yang lebih banyak disasar itu lebih ke korporasi besar, UKM atau personal? Saat ini kita ngelihat, kalau lihat dari peta global, sasaran paling besar itu sebenarnya rata-rata government ya. Oh, justru rata-rata government ya. Misalnya kalau kita lihat, saya belajar dari white paper, like again, gara-gara baca publikasi white paper gitu, banyak penyerangan tuh ke instansi pemerintah, bank pemerintah. Jadi government maksudnya nggak cuma kementerian dan badan gitu, tapi juga kayak badan usaha milik pemerintah juga gitu. Misalnya kayak kalau di sini kan kita ngomongnya BUMN ya, private state owned company gitu dan lain-lain, karena memang related sama data gitu. Jadi kalau aku lihat sekarang tuh yang disasar tuh banyaknya data, yang pegang data banyak yang disasar. Iya, termasuk government juga ya. Ya pantas saja trennya naik terus, governmentnya nggak peduli. Ups. Semoga semakin teredukasi gitu kan untuk kayak kita kerja bersama. Berarti 2026 polanya akan sama? Seperti itu juga? Polanya nggak, menurut saya nggak, bukan, kalau tadi kan kita bahas dari sisi laporan ya, laporan yang terjadi peningkatannya ke arah mana. Tapi kalau lihat dari pola yang tadi Kak Sari sempat tanya soal AI, polanya akan sekarang lebih autonomous gitu. Jadi lebih kayak contohnya tiba-tiba kita mendapatkan satu company diserang oleh oknum yang kita nggak bisa akses. Ternyata ada satu IP yang kita lihat nggak ada aktor manusianya gitu, tapi ternyata ini bot nih udah punya berapa agent gitu, ada jutaan agent yang udah dilatih untuk menyerang kayak gitu. Itu bisa dikatakan sebagai tren ke sana. AI itu berarti dalam 5 tahun ke depan tetap akan tahun ini 2026 itu udah meningkat Kak, dan dilihat kemungkinan akan tetap naik gitu trennya. Terus sampai 5 tahun. Serangan dengan menggunakan AI autonomous attack itu akan jadi tetap tren gitu di 2026. Kita nggak tahu 2027 ada teknologi apa lagi, karena kan kita udah ngobrol tadi Kak, teknologi naik terus nih. Dulu kita waktu pada saat AI Day kita cuma mengenal AI agent gitu kan. Sekarang sudah ada agent AI udah lebih familiar dan sudah ada turunan teknologi lainnya gitu. Jadi we never know the teknologi, tapi yang kita tahu threat is exist. Kita nggak tahu bahwa teknologi itu akan berevolusi seperti apa, tapi serangan itu pasti akan selalu ada. Oke. Bisa disederhanain nggak sih satu pesan paling penting tentang AI dan cyber security, khususnya buat publik? Buat Gizmo Friend. AI adalah pisau bermata dua. Kita bisa menggunakannya untuk kebaikan, bisa juga dipakai untuk hal yang jahat.
Cyber security erat kaitannya dengan AI karena hanya dengan cyber security kita bisa menangkal pisau yang tadi berubah menjadi jahat. Nah, gimana caranya? Caranya pasang seatbelt, proteksi, lindungi digital transaction Anda dari handphone, dimulai dari handphone, itu tadi pakai Intel Libron Aman dari ITsec, kemudian selanjutnya lindungi perusahaan, dan selanjutnya lindungi negara, dan lain-lain. Artinya ya perlindungan harus bertahap, bertingkat, dan yang paling penting di sini adalah kalau sudah dilindungi, human-nya juga harus evolusikan gitu, bukan evolusikan, diajarin supaya dia jadi lebih paham gitu, untuk mulai sesimpel kayak punya IT security manager yang juga tersertifikasi, punya IT security officer yang juga punya keamanan berlapis gitu, punya two factor authentication, nggak ganti-ganti password, nggak pakai password yang ditempel pakai post-it di layar gitu dan lain-lain. Karena banyak kan kita ketemu di bank-bank gimana gitu, bank-bank daerah. Apalagi yang boomer kayak saya. Ditempel pakai post-it kuning atau ditaruh di bawah laptop gitu dan lain-lain. Taruh di WA biasanya. Nah, itu kirim dia ke suami. Nah, lebih gampang lagi ditarik datanya kan. Gitu. Ada nggak sih satu kebiasaan sederhana yang bisa diterapin ke Small Friends biar sebagai individu ya? Jangan gampang klik. Oke. Itu sederhana tapi jangan gampang klik. Apapun itu, apapun itu. Mau bilang kamu menang jutaan atau apa, tiba-tiba ada iklan langsing dalam waktu 1 hari gitu. Tapi bener loh Kak, itu ads yang kita suka, misalnya masuk ke website yang free dan itu tiba-tiba ada ads itu bisa jalan masuk dari malware ke handphone. Iya. Nah, tadi kan udah dibilang dari awal kalau ITsec itu bahkan sampai kayak ini lucu banget sih, sampai ada obat kutil. Iya benar, coba Kakak buka ini satu news gitu. Itu mah geli banget. Karena coba masuk di satu news ada iklan yang kayak agak tidak senonoh ya, maksud gambarnya agak kurang menarik gitu. Aku aja, ya apa sih aku dapat iklan kayak begini sih gitu kan. Kita kadang-kadang mau pengen klik close gitu dan lain-lain karena saking kita eager untuk kayak, ih jijik banget bener ini gitu kan, kita pengen close. Ternyata disusupi sama malware. Itu kalau nggak salah MGID ya? Iya. Ada kayak perusahaan disusupi, bisa disusupi dengan malware, Mungkin perusahaan iklannya tidak tahu kan siapa mungkin, karena ini tadi lagi secara otomasi gitu kan pengiklannya dan lain-lain. Nah, ternyata bisa juga menjadi sarana buat malware masuk ke device. Oke. Itu harus Jangan gampang klik, sesimpel itu aja sih Kak. Jadi kitanya yang harus di-train. Iya betul. Nah, tadi kan ITsec itu adalah perusahaan Indonesia sebenarnya. Iya. Kira-kira punya peluang nggak sih Indonesia menjadi pemain kuat di AI atau cyber security lah? Kalau ITsec selalu percaya karena kita meng-hire almost 400 karyawan kita itu 99,8%-nya itu orang Indonesia. Gitu. 99%. Kalau 99%, karyawan kita itu Indonesia. Developer, researcher, engineer, consultant, security officer, semuanya itu dari Indonesia. Jadi sebenarnya talentnya ada. Ini cerminan dari masyarakat Indonesia. Sebenarnya kita punya capability gitu. Nah, tinggal gimana kita mengorkestrasikannya sebagai sebuah kekuatan besar. Ini kalau ambil contoh yang episode sebelumnya kita ngomongin soal bangga buatan Indonesia. Itu aku masih di Dana. Itu kan sebenarnya keren banget kan. Programnya dikomando sama satu orang. Terus satu orang ini kasih regulasi, semua harus ikut bikin program ini barengan. Nah, harusnya kayak gitu Kak, kayak komando. Indonesia harus digituin memang. Jadi satu komando, lakukan bareng-bareng, ada komandonya, ada jenderalnya. Kalau nggak akuin dapat sanksi atau dapat surat cinta lah kayak gitu misalnya. Nah, cuma dengan cara itu mungkin kita bisa yang tadi Kakak bilang, kita bisa jadi kekuatan global. Iya, oke. Quick answer and quick question. Ya. AI, ancaman atau family search Iya tadi. AI, ancaman atau peluang? Peluang. Data pribadi, aset atau liability? Aset. Password manager, perlu atau ribet? Perlu. Kebocoran data, salah teknologi atau manusia? Manusia, 100%. Edukasi atau regulasi, mana yang lebih mendesak? Edukasi. AI regulation, harus cepat atau hati-hati? Harus cepat. Satu kesalahan paling fatal yang sering dilakukan pengguna digital? Suka klik sembarangan. Ini nggak ada opsinya? Nggak ada. Ya udah. Satu kebiasaan sederhana agar lebih aman secara digital. Jangan asal-asal klik.
Oke. Kita minta pesan dong dari Pak Steve untuk para pelaku industri, kira-kira gimana untuk membuat aman di perusahaannya, aman bagi konsumennya. Yang pertama kita harus aware dulu bahwa ancaman itu ada. Itu dulu, sadar bahwa ancaman itu ada. Kedua, kita lindungi diri kita di device, kita lindungi, nggak perlu pakai produknya ITsec, nggak apa-apa. Yang penting kita lindungi diri kita di handphone kita harus lindungi supaya data kita tidak dicuri. Kemudian kita lindungi juga perusahaan kita. Apapun, mau pakai solusi siapapun, kita harus lindungi. Tapi ITsec lebih lengkap. Ya, kita punya 24 solusi buat B2B. Tapi yang paling penting adalah punya kesadaran itu dan mau mengambil keputusan. Karena sayangnya kan banyak yang sudah sadar juga tapi pengambil keputusannya tidak teredukasi dengan baik. Jadi lindungi diri Anda, keluarga, dan company Anda sekarang. Iya, itu dia. Kalau mau menghubungi Mas Steve, kita bisa DM langsung ke Instagramnya @stevesairang. Boleh. Oke, jangan lupa channel YouTube Gizmologi. Gizmotalk tayang setiap hari Senin, tiap minggu. Follow juga Gizmologi dan gizmotalk.id di Instagram, ada juga di TikTok ya. Oke, Gizmo Friends, tadi adalah pembicaraan daging. Dari Tanpa Ari. Ari tulang itu. Oh iya, ada tulang. Ari daging, bener gak sih? Ya ada loh. Ada dulu hostnya Ari daging gak sih? Boomers banget. Ya nggak apa-apa, kan 18 tahun berkarir tadi kan lu ulang-ulang kan 18 tahun Kak, gitu kan, ya udah nggak apa-apa. Ari daging, Ari tulang, bener-bener ya. Oke, Gizmo Friends, sampai ketemu di Gizmo Talk berikutnya. Thank you. Thank you, bye-bye, take care, bye.